Ini ada dua pendapat. Kalau yang dimaksud qadha ini adalah qadha dalam masa yang singkat, semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35 ya, lihat sini nggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah Anda bangun jam 15:34. Ini sudah lewat subuh, lewat zuhur. Itu. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam gak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Gak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik, dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam, diangkat pena, belum dihisab pada saat itu. An thalathatin, dari 3 hal. Salah satunya anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan nggak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya, dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya, capek luar biasa. Malam-malam, menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat malam sebagainya, Nabi katakan pada Bilal, Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah, saya pun ikut tidur, nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan, saya bangunkan katanya. Yakin, tidur semua. Begitu bangun, Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah, cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu nggak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi, berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan Nabinya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya, supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun, saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan, bangun jam 9, saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat, bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja.